Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Sabilul Idrikar. Kita masuk ke al-umurul tsani, umur yang kedua dari perjalanan hidup daripada manusia, yakni wa huwa min hini khurujil insan min batni ummihi bil wad'i ila hini khurujihi minad dunya bil maut. Kalau kemarin kita bahas umur manusia yang pertama, yakni dari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, kemudian ditaruhnya daripada dzurriyyah disulupnya Nabi Adam, sampai ditentukan daripada ahlul yamin dan ahlul shimal. Sekarang kita masuk di umur yang kedua, yakni min khuruji insan min batni ummi, dari keluarnya manusia dari perut ibunya, ilahini khurji minad dunya, sampai orang tersebut keluar dari dunia, bil mauti, disebabkan dengan kematian, yakni adalah masa atau umur yang kita berada sekarang ini, yakni adalah umur yang kedua dari perjalanan kita. Ya, kita hidup di dunia ini adalah masa di mana kita masih tahap yang kedua, masih ada tahap ketiga, keempat dan kelima. Berarti masih panjang perjalanan kita ini. Kita hidup di dunia ini cuma singgah sebentar saja. Ya, mungkin paling lama kita hidup di dunia ini mungkin kalau umur 70, 80, mentok itu 100 kalau ada. Ya, kalau ada orang sekarang umur 100 tahun itu belum mati-mati, pasti dia berdoa minta mati. Kenapa? 100 tahun. Kita punya mbah 80 tahun aja sudah wis. Ya, kadang lupa iki anak sopo, putune sopo. Kadang sing diceluk A, sing moro B. Ya, kenapa? Bukan namanya. Itu adalah umur manusia kalau sudah tua. Maka dikatakan oleh Rasulullah, hasadu ummati baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu umur daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Beda dengan umur-umur terdahulu. Kalau umur-umur terdahulu itu ya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kalau zaman dulu ada seseorang manusia umur 300 tahun meninggal, itu ditangisi. Ya, 300 tahun itu meninggal ditangisi. Kenapa kok ditangisi? Karena masih muda sudah meninggal. Umur 300 tahun. Seenom saakenere. Opo gurung rapi. Umur piro? 300 tahun. Ya, kalau sekarang 300 tahun ditangisi yo kebangetan, ya. 300 tahun. Nah, kemudian kita masuk ke dalam umur tsani, umur yang kedua. Dikatakan wa hadza huwa awsatil a'mari wa maqsuduha wa fihi muddatut taklif bil amri wan nahi. Yang mana umur yang kedua ini adalah umur yang mana muddatut taklif, masa di mana kita itu dipaksa. Dipaksa untuk apa? Bil amr wan nahi. Dipaksa untuk melakukan satu perintah dan meninggalkan satu larangan. Ini adalah hidup di dunia. Hidup dunia itu harus mematuhi perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yatarattabu tsawab wal iqab wa na'imul mu'abbad fi jiwarillahi azza wajal awil azab mukhallad wal bu'da anillahi azza wajal. Yang mana hidup di dunia ini adalah penentu kita mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa. Yang mana penentu juga nanti kita di akhirat itu naimul mu'abbad, mendapatkan kenikmatan yang abadi, yakni di surga, ataupun mendapatkan siksa berada di neraka. Itu penentunya adalah hidup di dunia. Kemudian disebutkan hidup di dunia ini berawal kita itu berada di dalam rahim seorang ibu. Ya, kita itu semuanya berawal dari rahim seorang ibu. Mungkin yang ada dari rahim
seorang bapak? Gak ada kan? Ya pasti berada di rahim seorang ibu. Bapak lapo ya mek urun tok. Ya, guyu kok fikih guyu. Ya mek urun tok. Urun apa? Ya urun itulah pokoknya. Ya, Lewi Doto gak paham apa itu pokok tulisannya 18 tahun ke atas. Ya. Itu berada di rahim seorang ibu. Sebagaimana kalau kita berada di dalam rahim itu disebutkan dalam hadis yang mungkin kelas 3 ini sudah hafal. Di dalam kitab Arba'in Nawawiyah disebutkan wa waradat ahaditsu fi dzalika katsirah anir rasuli sallallahu wasallamu alaihi wa min ajma'iha aw huwa ajma'uha hadisu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Yang mana al-madhkur fi sahihain yang disebutkan di dalam kitab Sahihain. Apa itu Sahihain? Bukhari dan Muslim. Bahwasanya beliau berkata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang benar dan dibenarkan. Itu Rasulullah. Rasulullah itu enggak pernah ada kata salah ataupun keliru bagi Rasulullah. Kalau kita memang al-insan mahallul khata' wan nisyan. Makanya hari raya kita kan pasti nyambangi dulur, teman. Untuk apa? Ini menebus daripada kesalahan kita. Kadang kita melakukan salah itu tanpa terasa. Contoh, ono koncone sakit perute. Sakit perut kemudian aduh loro wetengku. Mesti ae jenengan sahur cek akene. Nah, loro hati, tapi kita gak merasa. Niat kita guyonan tapi dia sakit hati. Ini adalah khilaf bagi kita. Maka ketika hari raya datangi orang tua, guru, teman-teman, saudara. Itu apa? Untuk minta maaf. Itu daripada kita banyak salah. Kalau Rasulullah dikatakan shadiqul masduq, Rasulullah itu enggak pernah salah. Kenapa enggak pernah salah? Dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu mengatakan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan, kadang kita itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu. Ya, tergantung kalau dia jadi seorang pemimpin itu kadang apa yang ditentukan tergantung daripada apa yang diterima. Contoh misal ada seorang hakim ya, yang jadi mahkamah hakim. Contoh misal Widodo jadi hakim. Kemudian memutuskan satu permasalahan. Kemudian yang salah datangi Widodo. Pak Widodo ngapunten nggih. Ya. Niki enten titipan damel jenengan. Nopo? Anu benjing pun abot-abot anu nih hukumani. Kan bisa kan, tergantung. Apalagi zaman sekarang sampai dikatakan imanuhum fi amplofihim. Ya, iman mereka itu tergantung amplop. Amplopnya gede, yang haram pun bisa jadi halal. Yang halal pun bisa jadi haram, tergantung amplopnya. Ya, kalau kita gak mungkin. Kalau saya tidak mungkin. Belum ngalami, pasti aja bilang gitu. Tapi kalau sudah mengalami, iman taruhannya. Ya didatangi, Pak Widodo tadi didatangi. Ya, mohon maaf Pak Widodo ini ada titipan, dibuka 1 juta. Oh nggak bisa, tetap 10 tahun penjara. Besoknya datang lagi, bawa apa? Lebih tebal lagi. Ya amplop yang warna coklat. Sing putih itu tipis. Saya ya 100 200. Sing coklat itu berarti sudah di atas puluhan juta. Datang dilihat 50 juta. Oh tetap enggak bisa, 10 tahun penjara. Besoknya datang lagi bawa koper. Wah, koper kan sudah kan? Koper sudah. Gak usah ngomong langsung Pak Widodo, maaf ya, buka cekrek. Soekarno Hatta. Iya, Soekarno. Enggak ada Pak Timura, enggak ada. Ya, Soekarno Hatta semua. Ya, oh yes, ditutup bisa diatur. Ya, bisa diatur. Ya mungkin bisa lah, nggak sampai 10 tahun mungkin. Ya 5 tahun apa 2 tahun bisa. Insya Allah bisa. Tergantung amplop. Ya itu kalau nggak kuat imannya. Itu seperti itu sekarang. Maka Rasulullah mengatakan akhir zaman itu orang yang berpegang teguh dengan iman, dengan syariat,
Yang benar-benar itu seperti memegang bara api. Kalau nggak kuat dilepas. Yaitu akhir zaman. Zaman sekarang ini. Jangankan yang tingkatan atas, kita saja yang santri ini. Kalau nggak kuat-kuat kan gitu. Liburan. Nah liburan, apalagi habis ini liburan panjang. Liburan kemarin yang 1 minggu. Kalau nggak kuat-kuat, kepalanya hilang sudah. Ndase hilang. Ya keluar pakai sepeda motor, ndase hilang. Koyok kenal sih sopo pangling. Ayo rek, ndase hilang. Ya, gak kuat imannya. Kenapa? Karena pergaulan. Ya, bareng ambek koncone, sarungan, pakai kopiah mesti. Loh, baik, sunat mana ta baik? Iya, entelan. Begitu, no akhirnya nggak kuat, dilepas kupluke. Sarungnya dilepas. Itu sekarang, itu tingkatan kita. Apa lebih parah lagi apa? Wow, nggak mau warna hitam, nggak mau, ganti warna kuning. Wah, warna kuning. Ganti warna kuning. Kenapa? Nggak kuat daripada godaan. Zaman sekarang gitu. Kalau kita melihat anak yang seperti itu, jangan kita lihat oh anaknya, tapi lihat temannya siapa. Oh mesti ya, koncone Bayu gulane Jono, Bobby. Ya, maklum. Tapi kalau temannya itu Ustadz Ismail, Ustadz Hamdi, ya Ustadz Jailani, pasti kuploi tetap malah insya Allah kayak imamah. Iya, tergantung temennya kan gitu. Maka nanti kalau liburan jangan sampai temannya ini jangan sampai berganti. Lebih parah lagi, gak mau Joni, gak mau Bobby, sopo? Lydia, ya. Mila, Sunarti, Tukiem. Wah, parah ini. Ya, lebih parah lagi. Ya, maka tergantung daripada teman. Ini akhir zaman. Ya, akhir zaman seperti itu. Kalau kita lihat, insya Allah kalau liburan ini nggak ada yang nggak pegang HP, pasti semua. Yang disimpan nomor teman-temannya pertama. Ustadz minta nomornya Ustadz, insya Allah liburan. Catat. Tapi sampai masukan nggak pernah ada chat. Lah nomor ini. Konconya dicatat di KB. Tapi setelah liburan dilihat storynya, koncone nggak ada, jenenge Muhammad, Ahmad nggak ada. Yang mengiku dia, Mila, itu semua. Nah, kenapa? Ini karena daripada faktor teman, ya faktor. Maka usahakan kalau liburan tuh sering-sering chat daripada teman-teman sing masya Allah, sing ngelingno, wis mari maca tip apa gorong, wah, wis mari. Lek wis mari itu berarti koncone. Lek jawabannya wis mari berarti konco. Tapi lek jawabannya bedo, sudah baca wirid apa belum? Ini sudah tanda-tanda ini. Ya tanda berarti bukan dari koncone. Kenapa? Karena bahasanya sudah beda. Oh kholas ya wah bahaya ini. Ya bahaya. Lek Ustadz Saifuddin nggak mungkin gitu. Wah. Ustadz Saifuddin langsung kholas Ustadz. Wah, Masya Allah lah Ustadz Saifuddin ini. Seperti itu tergantung teman. Ya tergantung temannya. Maka kita sebagai manusia yang banyak salah ini dan lupa, maka perlu berbanyak daripada istighfar. Apalagi bulan Ramadan. Maka dituntun sebelum kita berbuka puasa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Lah gitu. Ini adalah tuntunan ajaran agar kita ini lepas daripada dosa-dosa kita. Rasulullah tidak, as-sadiqul masduq itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah bersabda inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan di dalam penciptaannya di perut daripada ibu itu selama arba'ina yawman 40 hari berupa nutfatan, berupa mani. 40 hari kita berada di perut ibu kita itu berupa nutfah, mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. Mithla dzalik selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging 40 hari. Setelah 40 hari, 40 hari, 40 hari, tsumma yursilillahu ilaihil malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang malaikat. Yang mana malaikat tersebut yunfakhu fihi ruh, meniup daripada roh. Sudah umur berapa ini berarti? 40, 40, 40.
120 berapa bulan? 4 bulan. Setelah 40 bulan kemudian ada malaikat meniupkan roh. Yang mana roh ditiup, wa yu'maru bi arbi kalimatin bikat bi rizqih wa ajalih wa amalih wa syaqi au sa'id. Kemudian setelah 4 bulan kemudian ditiupkan roh, kemudian juga diiringi dicatat daripada bikat bi rizqih. Rizkinya dicatat. Ya, selama 4 bulan tadi sudah dicatat. Oh, rizkinya Widodo selama hidup mungkin kalau uang menghabiskan uang 300 triliun. Kalau beras menghabiskan 30 truk beras. Selama hidup ini ya. Kalau ayam menghabiskan 30 kandang ayam. Selama hidup. Kalau telur menghabiskan 3 truk telur. Itu sudah dicatat rizkinya. Kemudian kalau bekerja setiap hari mendapatkan penghasilan uang setiap harinya 3 juta. Setiap hari. Kemudian kalau rezeki berupa kesehatan, sehat terus, nggak pernah sakit kecuali sakit gigi. Misal contohnya seperti itu. Ya. Kan ada perkataan mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, karena sakit hati itu sakit tidak berdarah. Wah, itu sakit hati. Sakit yang tidak berdarah itu sakit hati. Itu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya sudah. Kemudian wa ajalih, ajalnya dicatat. Umur berapa? Nah, Ustadz Saifuddin umur hidup di dunia mentok 80 tahun, sudah punya putu 18. Buyut 20. Ya, misal itu sudah dicatat ajalnya. Semuanya sudah, satu persatu sudah. Ada yang dicatat cuma 15 tahun. Kelas telu mati. Wah. Opo soalnya kok mati? Bengi gak turu ngapalno alfiyah. Wah, Masya Allah ya. Masya Allah langsung diawe-awe ambek bidadari. Ya, diawe-awe. Itu ajalnya, sudah. Ada ajalnya itu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal macam-macam sebabnya. Ono sing tadi itu hafalan tok sampai lali mangan mati. Ada lagi yang kecelakaan. Oh, perayaan, sepedaan, dimotif sepedai. Ya, sepeda apa? Nmax dimotif koyok Vega. Ya apa ya? Wis pokoke ngono lah ya. Itu dimotif, akhirnya buanter. Wah, mesinnya diganti, mesin 70 itu. Buanter lewat jadi puncak. Weng. Tabrakan jedes mati. Ya. Ono maneh matinya apa? Sakit. Ya, sakit apa? Sakit gigi. Mangi kok sing loro untu sakit. Awan bengi loro gak iso nahan, wis ngombe sembarang, akhirnya obat terakhir menghilangkan daripada segala penyakit apa? Baygon. Ya, baygon. Diuntal baygon. Ada apa? Meninggal. Macam-macam. Ada yang cuma tidur toh. Wah, katanya mengamalkan ilmu uyon di pondok diajari sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Wis akhirnya apa dibaca 21 kali. Seku aku lek mati mandar moga langsung sampai malaikat diawi-awi. Oh yos, tidur, mati juga. Macam-macam sebab kematian, tapi namanya mati ya satu mati. Itu ajalnya sudah dicatat. Kapan di mana kita mati akan dicatat. Ada lagi, oh lahirnya di Wonokoyo, matinya di mana? Di Papua. Ya, di Papua. Apa? Jodohnya di sana, di Papua. Ketika lamaran ke sana, sudah nyampe karena saking lamanya di pesawat, mati. Ya, mati di Papua. Mati karena Papua itu 7 hari ya, perjalanan 7 hari. Kalau kita ke Papua, ke Jawa, dari Jawa ke Papua 7 hari. Nah, kita punya murid dari Papua. Dari Papua mondok di Dalwa, kemudian pindah ke Trimo. Itu ada namanya Sayyid Rozik, bukan Rizik ya, Sayyid Rozik Al-Hamid. Ya, sama Al-Hamid ya, antum Al-Hamid ya, sama Al-Hamid. Dari Papua, mondok di Dalwa. Kemudian tak tanya berapa antum ya, dari Papua ke Jawa ini perjalanan berapa hari? 7 hari. 7 hari perjalanan. Wah, ini Masya Allah. Tapi naik kapal laut. Naik kapal laut 7 hari. Ya, kalau saya lamaran dari Wonokoyo ke Papua 7 hari. Ya, dari rumah wis macak Masya Allah gak imamah. Gak imamah. Kemudian pertengahan jalan mabuk, sudah.
Dilepas imamnya ya. Imamnya dilepas sudah. Apa mabuk sudah, nggak kuat. Sampai Papua mati. Sampai Papua mati. Itu adalah sudah dicatat ajalnya. Sudah, itu yang kedua, ajal. Kemudian wa amali, amalnya dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada berbagai macam anak dicatat amalnya. Ada anak Wajak, Baran, Wonokoyo, Pasuruan. Mana Pasuruan ini? Enggak ada Pasuruan. Enggak ada. Mana Pasuruan ini? Ya, Pasuruan, terus kemudian ada Senteko Kota Lama. Ya, Kota Lawas itu. Ya, ada. Kemudian ditakdirkan amalnya apa? Ketika masih muda berada di pondok pesantren. Itu sudah dicatat sama Allah. Ya, dicatat amalnya. Kemudian dicatat juga amalnya ketika berpuasa. Tarawihnya pakai jus-jusan. Sudah dicatat semua. Itu amal. Yang ketiga kemudian dicatat oleh Allah syaqi au sa'id. Menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia. Itu sudah dicatat. Semuanya. Sampai dilanjutkan hadisnya, fawalladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi'ama ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dira fayasbiqu alihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Demi Allah, katanya Rasulullah, yang mana sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalnya ahli surga. Setiap hari sholat, setiap hari puasa, zikiran dan yang lainnya. Kemudian dia ingin masuk surga, wes meh masuk surga. Saking masya Allahnya orang tersebut. Misalkan dia pakai imamah tingkat 12, pantas sudah. Saking masya Allahnya orang tersebut. Tapi apa? Tapi dikatakan fayasbiqu alaihil kitab. Akan tapi dia sudah didahului oleh takdir Allah. Apa? Penghuni neraka. Sudah mau masuk surga. Seandainya surga itu dek ngarep, terus karime mencolotok gitu. Mencolotok, masuk surga. Tapi karena sudah ditakdirkan oleh Allah jadi penghuni neraka, dia melakukan perbuatan ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Ahli ibadah mulai kecil. Mulai kecil Masya Allah sudah besar, sudah tua ternyata akhir hidupnya masuk neraka. Contoh banyak daripada ulama, ya ulama banyak kan. Cerita-cerita yang Masya Allah, tapi akhir hidupnya masuk neraka. Kufur, murtad, seperti itu. Ada juga orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Molimo. Apa molimo ini? Maling, madon, mabuk. Apa mana? Maling, mabuk, madon, main, mancing. Mati, Masya Allah. Satu kata tapi menyebabkan merusak ya. Tadi apa? Molimo. Ada orang melakukan molimo. Maling, madon, mabuk, main. Apa? Mateni ya? Mateni membunuh. Ya, membunuh. Ya, benar itu ya? Yusuf, Kef Yusuf. Molimonya apa Yusuf? Di Maduro terkenal ya Maduro. Maling, mabuk, mateni, madon, main judi maksudnya ya. Ini sudah dilakukan. Ada anak muda, Masya Allah, tiap hari siang Ramadan nggak pernah puasa, nggak pernah puasa. Kalau minumnya bukan teh pucuk tapi bintang, kopi miring, ya ada gelas miring, sembarang sudah minumi. Kemudian kalau malam zina, semua anak RT pernah dijajaki. Bahaya ya. Terus kemudian untuk beli homer dari mana? Nyuri. Ya, sampai ayamnya tetangga itu enggak ada yang pernah sampai besar. Cilik sintai. Maling. Kemudian main judi tiap hari. Game online. Ngechip. Wah, dosa ngechip itu dosa. Ya, tiap hari gitu pegawai nih. Kemudian kalau enggak ada yang suka sama dia, dinasehati, "Weh, Mas sampean ojo mabuk-mabukan, dosa." Mati sudah. Itu sudah dilakukan tiap hari seperti itu. Kalau tatonya jangan ditanya. Ya, di sini, Gwede di sini. Ya, Hello Kitty. Asrofi.
Hello Kitty. Ya, medeni kan ya. Itu Ahmad yang guyu. Ahmad yang guyu loading dhisik ya. Ya Allah. Nah itu sudah dilakukan, mau lima sudah. Tapi ketika dia sudah tua, ketika sudah umur 80 tahun, wah ketok arek enom trek-trekan didelok to guyu. Gak usum ngono iku saiki. Sudah umur 80 tahun. Oh ketok arek gue tatu gede, kemudian sangar didelok tok guyu. Wis gak usum ngono iku. Akhirnya apa? Ketok arek pondokan mulai. Ketok Asrofi, Widodo, Ahmad Kentung. Ya. Budal taraweh. Budal taraweh nggak surban. Ketok putih-putih. Waduh ya Allah senenge adem ketok arek-arek ngono iku. Wah. Ya Allah aku dosa to ya Allah. Mandar muga aku disepuro baro kayak arek-arek iku. Ya Allah, aku tobat ya Allah. Langsung mendelik mati. Ya, berarti dia apa? Matinya husnul khotimah. Walaupun masa mudanya seperti itu. Tapi ketika akhir hayatnya dia melakukan satu amal yang mana sebagai amalnya ahli surga. Apa? Taubat. Taubat itu ada amalan ahli surga, taubat itu. Kalau amalan penduduk neraka itu sombong. Ya, sombong ini adalah amalan penduduk neraka. Punya ilmu sedikit sombong. Leono ustad, ceramah, gak gelem ngrungokno. Ya, tapi ada orang yang pendosa. Ya, sing kait-kait hijrah, mari biyen iku maling, ya gak nanggung-nanggung maling sapi. Ya sampai sapi dilebokno Avanza. Iya, kudu pick up Avanza, nelpon Avanza. Gak cukup lebokno Bemo. Oke ketok ya. Lek Bemo ketok ya. Tapi sudah melakukan itu, tapi apa? Tobat, akhirnya tobat. Banyak kan? Ya banyak daripada orang-orang seperti itu banyak. Ya. Dulu kita punya jamaah itu Masya Allah. Dulu itu, jangankan. Kalau hidupnya itu tiap malam nggak pernah di rumah. Di jalan. Kalau sekarang itu geng motor. Ya geng motor ambek konco-konco nih gue motor, gue celurit. Setiap ketemu orang gak cocok, woi orangnya diem tok, mandek, bacok. Kalau lihat dangdutan, orkesan, senggol titik, bacok. Ya, senggol titik bacok. Dia no jogetan gak senggolan. Pasti senggolan kan. Pokoknya senggol titik bacok. Tapi tobat. Ya Masya Allah kalau rutinan itu hadir di sini. Ya itu orang-orang yang mana mendapatkan hidayah di akhir hidupnya. Maka kita jangan sombong. Oh aku is mondok insya Allah surga. Belum tentu. Ya cok moro sombong gitu. Ada orang ya ke masjid pakai celana kausan. Kita mengatakan arek iki kan bisa harung tai. Aku iki lho Masya Allah surbanan. Mang dek ngarepe warung Mak Siti ketok arek wedok ngetok aku. Ndelok wae ajib. Wah. Kita sombong dengan penampilan kita. Sudah itu satu-satu amalan daripada penduduk neraka seperti itu. Maka jangan sampai sombong. Punya ilmu jangan sampai sombong. Punya kegantengan yang ganteng koyok Bayu jangan sampai sombong. Ya, jangan sampai sombong. Koncoan ambek widodo gak gelem. Ya. Apa gak level tuh? Apa welek wis bahasa. Ya, gak boleh seperti jangan sampai sombong. Ya, jangan sampai sombong. Ya. Ada lagi liburan sombong apa sepeda anyar. Koncone biasa dijak tok. Gak tahu dijak apa. Dilecet sepedaku. Ini sombong namanya. Ya, sombong. Ada lagi apa? Wis mondok tahunan ambek ustadz diwurui, sedeng wis dadi Masya Allah lali nang ustadz. Ya, iku ustadzmu tabian ngajar umi. Oh, biyen kan biyen. Saya gitu, mantan guruku yuk. Ya, biyen aku lek moco Bismillahirrahmanirrahim, cari sekeliru. Saya gitu loh, terus saya gitu loh, Masya Allah. Iku biyen mantan guruku. Jangan sampai sombong seperti jangan sampai. Dieling-eling, sing ngurui umi sopo, sing ngurui sorof sopo, sing ngurui nahu sopo. Jangan menyandarkan kepada guru yang Masya Allah. Guruku Masya Allah, murabbi ruhi. Wah, tapi sama guru-guru yang ngajarkan nggak pernah takdim. Ya, sampai lah nyelok itu,
waras ta Cak. Sampean Cak. Yo biyen sampean nguri aku umi keliru-keliru sampean ngamuk. Piro saiki regane sayur? Tatap base wis tak gawe murid-muridku di pondok. Jangan. Ya, sombong so jangan. Ya. Ulama-ulama dulu itu kalau ketemu gurunya naik sepeda motor turun. Ya, turun. Salim sih. Ya, seperti itu. Itu daripada adab orang-orang terdahulu. Jangan sampai sudah di atas angin kemudian lupa sama gurunya, jangan sampai. Ya, dimanapun ada gurunya disamperin. Apalagi Ramadan. Kalau nanti kita sudah keluar tuh biasanya punya rumah tangga tersendiri. Ya mungkin tadi orang Wonokoyo di Papua. Ya orang Baran di mana? Kota Lama. Kota Lama di Bumiayu misal. Nanti kalau sudah waktunya Ramadan, hari raya itu disamperin, datangi. Pak Ustadku sing ngajar Umi, Ustadz iki. Rek, riyo rek nang Umi Ustadz rek. Ustadz apa? Ustadz Umi. Ustadz Umi rek. Duh. Jangan tapi apa? Diagendakan, datangi supaya apa? Ilmunya manfaat. Barokah seperti itu. Wah, jangan sendijadwaliku nang kono, nang Sumber Manjing, nang di Pantai Kidul, balik Kambang, nyambang ibunya ini toh. Ya, Ustadznya gak disambangi. Keliru itu. Ya, yang perlu apa? Ini silaturahim sama gurunya. Itu ada orang yang amalnya seperti amalan penduduk neraka tapi akhir hidupnya masuk surga. Ini dikatakan wa fi hadil hadis sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian fal insan fi hadal umur yantaqilu min halin tufuliyah ila hali bulughi bisin aw ihtilam. Thumma ila halin syabab, thumma ila hali kuhula, thumma ila hali syaikhukhah wa kibar ila ma Allah min hali haramin wa kharafin ala wafki ma dzakarallahu fi kitabih. Kemudian manusia di dalam umur ini, pertingkatan umur yang kedua ini, yantakil, berpindah-pindah perjalanan hidupnya. Pertama min hali tufuliyah, dari keadaan tuful. Tuful itu masih kecil, seimut-imute. Ya, masih kecil. Ya, kalau di sini kelas 1 lah, imut-umite ya. Saking imutnya pengen ngeremet toh ya. Kemudian ila hali bulug, sampai dia balik. Baliknya bisin, entah itu dengan umur berapa kalau laki-laki? 15 tahun, awil ihtilam, ataupun dengan mimpi basah, numpak jaran, ya. Atau dengan itu mesti siapa saya sing guyu nih loading siapa sih? Keturunan Ahmad Hai. Itu daripada anak kecil sampai dia balik. Tsumma ila hali syabab, kemudian ke masa fase yang syabab. Syabab itu pemuda. Syababul yaum, rijalul ghad, pemuda zaman sekarang ini adalah pemimpin nanti di masa depan. Kita ini sing imut-imut ini Masya Allah nggak tahu. Siapa ini? Bocil sendiri. Husain ya. Jangan Hasan ya. Husain ini siapa tahu nanti penggantinya Pak Jokowi. Ya nggak tahu kan. Sekarang masih muda. Tapi nanti 2000 sekian tahun nanti. Ya itu ganti sudah. Maka dikatakan syababul yaum rijalul ghad. Maka jadi pemuda sekarang yang tahan pukul. Dikolok nombek koncone biasa. Ya, di remeh nombek koncone nampak no prestasi nih. Itu adalah pemuda. Nanti di kemudian hari menjadi seorang pemimpin yang dibanggakan. Itu pemuda. Tsumma ila hali kuhulah, kemudian menjadi orang yang dewasa. Kuhulah itu orang dewasa, wis duwe anak 40, 50 itu adalah pemuda apa? Orang dewasa. Fase kita nanti. Tsumma ila hali syaikhukhah wa kibar, kemudian menjadi orang yang sudah tua. Bahasa Arema itu CB. Wis CB nyeluk anake jenenge Ahmad dadakno Muhammad. Keliru. Itu adalah masa di mana sudah tua, pekun. Sudah pekun. Min hali haramin wa kharafin, sampai di mana keadaan orang tersebut sudah tua, kekuatannya berkurang, ingatannya sudah berkurang. Itu orang tua. Maka orang tua itu dikatakan permulaannya bayi, tapi nanti akan mengamalkan daripada kelakuan-kelakuan seperti bayi. Ya, bayi itu apa? Makan minta diambilkan, kan gitu. Ya, oleh orang sudah tua nggak bisa minta, malah ditulang. Kalau sudah tua,
Kita nanti akan ngalami itu pasti. Jangan meroh, gak usah. Aku sik nom tok gak mungkin. Ya dulu sik senit imut-imut ya digendong, saking imut itu jalo. Ya sekarang kan enggak sudah. Ya paling imutnya mungkin dikinekno pipine. Ya lek sing solihin sing imut yo bentuk ngene, menekno. Seperti itu. Itu anak kecil, ya anak kecil seperti itu. Itu ada tingkatan daripada manusia hidup di dunia. Kemudian wa minas sunnah al-ma'mur biha. Ah ini kalau anak masih kecil ada beberapa sunnah yang dianjurkan. Apa antara ayu adzana fi udhunil mauludil yumna wa yuqama lis-sholati fi udhunihil yusra. Kalau ada anak lahir maka disunnahkan itu diazani. Baru lahir, kemudian diambil, diazani di telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diazani. Ini sunnah bagi seorang bayi. Kalau baru lahir diazani. Ojo dipisui. Ya, diazani. Itu sunnah. Tapi jangan sampai keliru azani. Ada orang yang nggak pernah azan, akhirnya ngazani anaknya keliru. Ya, baru lahir diambil anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah takbiran ya, takbiran keliru ya. Adzan disunahkan adzan. Makanya adzan ini belajar. Ada orang nggak pernah belajar gitu. Sampai kalau nggak bisa suruh ngadzani, isu apa adzan itu? Saking sergepe ke masjid ini. Saking sergepe ke masjid akhirnya nggak aru adzan. Akhirnya punya anak lahir nggak bisa adzan. Wah, sudah kon adzan. Diambil HP ini sudes lepokno ini. Allahu Akbar. Bidane sing masya Allah rek bapak rek. Enak adzani. Tatakno adzani sudes. Gak bisa adzan, bahaya ini. Ya, maka kalau ada anak baru lahir kasih tahu orang tuanya, suaminya itu kasih tahu apa? Adzan sebelah kanan. Kemudian iqamah sebelah kiri. Kalau anak di awal lahirnya, awal ya, bukan ngenteni besok lusa ngenteni umur 7 tahun, nggak usah. Harus baru lahir, ambil diadzani. Calon bapak-bapak ini, ya nanti gitu, baru lahir dieling-eling, baru lahir diambil anaknya diadzani. Ojo moro nina bobo. Nina bobo contohnya sing lek Ramadan turuan tok lho. Iku lahirnya di Nina Bobo. Ono maneh Surabayaan. Ya, nyeluk koncone jenenge api Ahmad Subadar. Celukane apa? Jian. Wah. Iki arek sing lahir gak diadzani tapi dipisui. Makanya jangan sampai ya diadzani. Makanya belajar adzan. Kemudian itu disunahkan bagi seorang orang tua ketika punya anak kecil. Kenapa? Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjizani. Maka kedua orang tuanya yang akan membuat anak tersebut menjadi orang Yahudi, menjadi orang Nasrani ataupun menjadi orang Majusi. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan apa anak ini? Dijadikan ahli khair, dikenalkan ulama, dikenalkan habib, kiai, ustadz. Tapi kalau dia pingin anaknya jadi artis, kenalkan artis Korea. Kemudian dangdutan, kupluan, Jackson, Jaran Kepang, apa mana? Itu dikenalkan seperti itu. Tapi kalau orang tuanya pingin, aku pingin anakku jadi ahli Al-Quran. Pengen anakku jadi penghafal Al-Quran. Harus bagaimana? Tiap hari diperdengarkan daripada Al-Quran. Gak bisa tiap hari pengen anaknya itu pengen jadi penghafal Quran. Tapi tiap hari di setel nopo? Dangdutan. Lagu ben-benan. Lagu kopluan. Gak bisa. Ya kongkon ngaji ya dangdutan. Ya wae belajar metode ummi, belajar metode koplo. Kenapa? Karena mulai kecil seperti itu. Ya, orang tua ini berperan penting bagi seorang anak. Maka orang tua itu ketika ingin anaknya menjadi orang yang alim, Masya Allah. Contohlah seperti ayah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa ayahnya Imam Syafi'i? Siapa? Idris. Ya, ayahnya Imam Asy-Syafi'i itu
adalah Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa sih keistimewaan Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i itu masih kecil, umur 4 tahun wis hafal Al-Quran. Ada di sini, saya ngomongnya gak hafal. Ya, 4 tahun hafal Al-Quran Imam Syafi'i. Kemudian 7 tahun sudah hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik. Sudah hafal Muwatta. 7 tahun. Masya Allah, jenius kan. Itu Imam Syafi'i. Nah, terus pertanyaannya, Imam Syafi'i ini mondok di mana? Misal ada anak umur 7 tahun sudah hafal kitab Al-Quran, kemudian kitab Muwatta sudah hafal, kan Masya Allah terkenal di desanya. Pasti pengen mondokkan anaknya di pondok tersebut. Oh, alumni pun di si Imam Syafi'i. Datwa atau An-Nur atau An-Nuriyah atau Ketitang apa mana? Tapi Imam Syafi'i itu tidak, istimewanya bukan dari alumni mana. Tapi apa keistimewaan Imam Syafi'i itu adalah dari ayahnya bernama Idris. Apa keistimewaan si Idris ini? Ayahnya Imam Syafi'i ini, beliau itu sangat cinta pada ulama. Sangat cinta pada ulama, sangat cinta pada ilmu. Majelis saking senengi si ayahnya Imam Syafi'i. Kalau ayahnya Imam Syafi'i itu ada pengajian, itu kalau dia kerja, yang buat pengajian besok itu dia libur. Contoh misal, hadirlah Hol Akbar Habib Alwi hari Ahad misal. Itu si ayahnya Imam Syafi'i, Bapak Idris ini tahu, itu sudah, oh menit tak perayaan aku kerja nih. Kenapa? Supaya bisa hadir haul. Itu ayahnya Imam Syafi'i. Lah terus kalau dia punya engon-engon, punya sapi misal orang baran. Bagaimana? Yang ngarit buat besok sekarang ngarit mana? Biasa kalau ngarit buat besok itu 2 opo jenenge? 2 bentel misalnya. Itu sudah 4 bentel sudah untuk hari. Untuk apa? Besoknya libur, nggak kerja. Akhirnya besok bisa hadir haul. Itu keistimewanya. Kalau ada majelis, ada ulama datang, libur kerja. Yang kedua, kalau dia hadir majelis pasti di depan. Gak pernah ceritanya di buri kono, gak ketok sampai ndase. Ya, sing koyo iki. Kayak Husain ini di depan. Ya, pasti di depan, gak pernah di belakang, gak pernah. Datang lebih awal. Istimewanya itu 2. Yang ketiga apa? Keistimewaannya ayahnya Imam Syafi'i, setiap ada ulama, kiai, syekh, habib siapapun, pasti dia doa, ya Allah, jadikanlah anakku Syafi'i seperti ulama itu. Ada lagi ulama lagi datang, kemudian ya Allah, jadikanlah Syafi'i seperti ulama itu. Setiap ada ulama pasti doa seperti itu. Itu keistimewaan ayahnya Imam Syafi'i. Kalau ada pengajian pasti libur kerjanya, selalu duduk di depan. Yang ketiga selalu mendoakan anaknya seperti ulama tersebut. Akhirnya lahirnya seorang Imam Syafi'i. Maka kita perlu orang tua kita ngomongono, Pak, lek hatpon hadiro, Pak. Ya. Ojo perkara aku dikirim, Pak. Tapi sampean hadiro wis. Masih gak dikirim gak apa-apa, yang penting hadir. Padha ae jenenge ngirim. Ya, itu minta tolong seperti itu. Kemudian Pak dungakno, pokoknya sampean ketemu ulama sapa ae, Pak, dungakno aku koyo ulama iku. Itu minta sama orang tua. Jangan kita mondok orang tua kita gak pernah hadir majelis. Diajak Bapak Ibu Ahad sore dijak, Pak, nyango Pak, masih gak ngirim gak apa pengajian. Nah, cerita nono, Bapak Idris mangiku, ya. Cerita no ya, kelas 1, kelas 2. Ceritanya kepada orang tua ya, Pak, ono jenenge Bapak Idris. Sopo iku le? Ulama kudu, Pak. Tapi anake dadi ulama. Opo? Boleh seneng ulama, seneng majelis ilmu. Kalau kita ingin menjadi seperti Imam Syafi'i, maka jadikan bapak kita itu seperti Idris. Oh, pusat bapakku Idris ya apa iki? Ya kudu Idris Kota Lama. Iya. Iki Idris yang mana? Cinta pada ulama dan majelis ilim. Itu usaha kita agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.